pembuatan dari buku kunjungan perpustakaan dan juga buku peminjaman perpustakaan, dan kita membuat kartu anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Mutia dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Di video kali ini berisi tentang PPL Mandiri kolaborasi saya dengan MA Darul Ulum Kota Semarang. Oke, step yang pertama kita akan membahas buku kunjungan perpustakaan dan juga buku peminjaman perpustakaan. Bagaimanakah proses pembuatannya? Mari kita tonton video kali ini. Nah, buku kunjungan perpustakaan adalah buku yang dikemas dalam bentuk tabel, di mana dari dalam tabel tersebut data form itu diisi. Nah, apa yang diisi itu meliputi nama, tanggal, jam kunjung, dan juga TTD dari para petugas perpus. Nah, yang selanjutnya, apa saja sih manfaat buku kunjungan perpustakaan? Buku kunjungan perpustakaan itu sangat bermanfaat, apalagi bagi para pengelola petugas perpustakaan atau yang biasa disebut dengan pustakawan, yaitu sebagai bukti administrasi yang terkait dengan perpustakaan yang telah dikelola. Yang akan kita bahas adalah step by step mengenai pembuatan dari buku kunjungan perpustakaan. Di sini yang pertama yang harus disiapkan adalah buku berukuran sedikit besar atau yang biasa digunakan untuk para administrasi di bidang ekonomi. Yang kedua yang perlu disiapkan adalah pulpen dan juga penggaris. Nah, di situ kita akan membuat suatu tabel yang berisikan tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu berisikan nama yang pertama, yang kedua adalah berisikan tanggal, yang ketiga adalah berisikan siapa pengunjungnya atau dari siswa mana, jam kunjung, yang terakhir yaitu adalah tanda tangan atau paraf dari pengelola perpustakaan. Yang selanjutnya adalah proses pembuatan dari buku peminjaman perpustakaan. Di sini caranya hampir sama dengan pembuatan buku kunjungan perpustakaan. Nah, buku peminjaman perpustakaan adalah proses di mana anggota itu meminjam buku-buku untuk dibaca di rumah dengan batas waktu yang telah ditentukan. Di sini di dalamnya ada berisikan nomor, nama, tanggal pinjam, tanggal pengembalian, dan yang terakhir adalah TTD atau paraf perpustakaan, dan juga jangan lupa ada keterangan apakah siswa tersebut meminjamnya, mengembalikannya terlambat atau tidak. Di sini caranya sama dengan pembuatan buku kunjungan perpustakaan. Di sini pembuatan dari buku peminjaman perpustakaan itu hampir sama dengan pembuatan buku kunjungan perpustakaan, yaitu yang pertama yang perlu disiapkan adalah buku, yang kedua adalah pulpen, dan yang terakhir adalah penggaris. Nah, di sini kita membuat suatu tabel yang berisikan yang pertama ada nomor, yang kedua ada nama, yang ketiga ada tanggal pinjam, yang keempat ada tanggal pengembalian, yang kelima ada TTD atau paraf dari pengelola perpustakaan, dan yang terakhir adalah keterangan apakah siswa tersebut pengembaliannya terlambat atau tidak. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses pembuatan kartu anggota dan peminjaman perpustakaan. Nah, di sini yang pertama kita harus mengubah mengenai font dan juga ukuran dari tulisan. Kita ubah menjadi Times New Roman dan juga ukuran 10. Dan jangan lupa size-nya adalah size kertas yang A5. Kita akan melanjutkan pada proses pembuatan watermark, yaitu kita pilih back layout, watermark, dan juga kita pilih picture yang ingin kita tampilkan pada tampilan kertasnya, yaitu kita memilih tampilan logo dari MA Darul Ulum Kota Semarang. Langsung kita pilih dan kita pilih size-nya, bisa diatur. Kita di sini pilih yang 100%. Nah, jangan lupa selanjutnya kita akan membuat dari garis tepi atau yang biasa disebut dengan header untuk membuat kop dari kartu anggota tersebut. Nah, di sini jangan lupa garis headernya kita bold, kita warnai hitam saja. Selanjutnya, setelah kita membuat garis header, kita akan membuat judul dari kop kartu tersebut dan juga alamat dari kartu anggota tersebut. Nah, di sini kita menggunakan text box agar semuanya itu terlihat rapi dan tidak acak-acakan. Kita tuliskan saja di kop
kartu anggota tersebut judulnya adalah kartu anggota perpustakaan. Kita rapikan di sini kartu anggota perpustakaan MA Darul Ulum Kota Semarang. Nah, di bawahnya itu jangan lupa dikasih alamat karena kita membuat kartu anggota perpustakaan ini adalah secara resmi dan nanti akan diserahkan pada sekolah yang terkait karena memang di sini MA Darul Ulum belum memiliki kartu anggota perpustakaan. Jadi pembuatan kartu perpus ini adalah secara resmi gitu. Nah, jangan lupa kita harus mengganti tulisannya, tipe tulisannya menjadi Times New Roman dan juga ukurannya menjadi 10 agar tidak terlalu kebesaran dan juga tidak terlalu kekecilan untuk ditampilkan pada suatu kartu anggota perpustakaan. Jangan lupa dirapikan, ditempatkan sesuai dengan tempatnya agar terlihat cantik jika dipandang. Langsung saja kita hilangkan garis dari textbox tersebut, yaitu dengan membuka view dan juga kita pilih yang no fill dan juga no outline. Nah, jangan lupa selanjutnya kita akan membuat logo dari kartu anggota perpustakaan ini. Kita menempatkan logo pada sisi kiri atas. Jangan lupa kita textbook dulu, yaitu gunanya agar semuanya rapi dan tidak acak-acakan nanti ya. Jangan lupa di no fill dan juga dibuat no outline. Kita pilih logo dari MA Darul Ulum Kota Semarang yang tipenya itu PNG, jadi pada saat ditampilkan di kertas kartu anggota ini tidak terlihat background dari logo tersebut. Kita rapikan, kita tempatkan semuanya pada proporsinya ya. Selanjutnya setelah kita membuat kop dari kartu anggota perpustakaan tersebut, kita langsung pada step selanjutnya, yaitu menuliskan nama dari siswa-siswi MA Darul Ulum Kota Semarang atau siswa-siswi yang nantinya akan mendapatkan kartu anggota perpustakaan yang sudah kita buat. Jangan lupa tuliskan NIS dari siswa tersebut. Kita tidak menuliskan kelas di sini karena pertimbangannya adalah agar kartu anggota perpustakaan tersebut itu bisa berguna selama 3 tahun atau selama dia bersekolah di MA Darul Ulum Kota Semarang tersebut. Selanjutnya setelah kita membuat identitas dari siswa, kita akan membuat tabel, yaitu untuk peminjaman buku dari perpustakaan. Yang pertama adalah tabel nomor, yang kedua adalah tabel judul buku, selanjutnya adalah tabel tanggal peminjaman, selanjutnya adalah tanggal pengembalian, dan selanjutnya adalah ada TTD atau paraf dari pengelola perpustakaan. Di sini kita buat menjadi 14 tabel. Jangan lupa dirapikan, diedit kembali, ditata kembali tabelnya agar terlihat rapi ya. Pembuatan kartu anggota perpustakaan ini kita juga harus teliti dengan font, dengan ukuran kertas, dengan tipe dari font, dengan ukuran font, semuanya juga harus diteliti ya. Apalagi ukuran watermark, pilihlah ukuran watermark yang sesuai dengan
yang diinginkan atau yang pantas untuk dilihat begitu. Nah, di sini pada pembuatan tabel juga harus diteliti, dirapikan. Misalkan nomor, judul buku, tanggal pinjaman, tanggal pengembalian, TTD atau paraf dari pengelola perpustakaan tersebut juga harus dirapikan. Nah, selanjutnya setelah kita membuat tabel, kita akan menuju dengan pembuatan istilahnya disahkannya kartu anggota perpustakaan tersebut, yaitu yang paling bawah nanti akan ada tanda tangan dan juga nama dari kepala sekolah dan juga pengelola dari perpustakaan atau ketua dari perpustakaan MA Darul Ulum Kota Semarang. Jangan lupa pada saat kita membuatnya harus menggunakan text box agar semuanya itu terlihat rapi. Di sini dituliskan Semarang, bawahnya adalah kepala madrasah, selanjutnya adalah kita space untuk tanda tangan dari kepala madrasah, dan yang paling bawah adalah nama dari kepala madrasah MA Darul Ulum Kota Semarang. Kita langsung tarik saja text box-nya ke arah kanan dan juga kita tuliskan siapa kepala perpustakaan dari MA Darul Ulum Kota Semarang. Kita juga tuliskan sama, format yang sama ya dari kepala sekolah MA Darul Ulum Kota Semarang. Jadi kedua tanda tangan atau kedua space tanda tangan tersebut itu formatnya sama, tidak ada yang diubah. Kita rapikan kembali pembuatan pengesahan, istilahnya adalah pengesahan dari kartu anggota tersebut, yaitu dengan bentuk tanda tangan dari kepala sekolah dan juga pengelola dari perpustakaan atau ketua dari perpustakaan. Kita rapikan, kita hilangkan textbooknya, kita hilangkan garis textbooknya tadi ya dengan kita pergi di view dan juga kita hilangkan dengan cara memencet no file dan juga no outline. Nah, selanjutnya kita membuat kolom tabel yaitu dengan jumlah 14 kolom. Nah, seperti itu bisa dilihat tampilannya dari kartu anggota perpustakaan. Nah, sudah terlaksana. Selanjutnya kita save. Nah, ini adalah tampilan dari kartu anggota perpustakaan yang sudah kita buat tadi. Terima kasih untuk kalian semua yang